Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tanaman hias, khususnya teman-teman alocasia lovers. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, ya bukan berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman. Karena ya, kalau ilmu itu kan harus belajar ya, tapi ini dari pengalaman. Jadi kapan hari saya mendatangkan alocasia bonggol ya, bonggol alocasia, alocasia Suhermaniana dari Sulawesi. Kemudian saya datangkan 1 kilo dan kebetulan saya dapat 4 bonggol ya. 1 kilo dapat 4 bonggol. Bonggolnya lumayan besar-besar, gede-gede. Ini bonggolnya ada 4 bonggol. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara kita melihat bonggol yang sehat dan bonggol yang rusak. Jadi di sini ada 4, kebetulan datang 4, dan alhamdulillah dari 4 ini ada 3 bonggol yang insya Allah akan sehat, tumbuh sehat di sini dan akan tumbuh dengan baik. Nah, ada 1 bonggol yang kurang bagus. Jadi bagaimana cara melihatnya? Jadi teman-teman bisa melihat kalau misalkan barang baru datang di unboxing, pasti akarnya kering ya. Nah, pasti di pangkalnya ada bekas luka dari cabut bonggol dari hutan. Nah, bisa kita lihat. Nah, contoh bonggol yang sehat, maksudnya yang insya Allah pasti akan hidup, kemungkinan hidupnya prosentasenya besar. Jadi bekas luka dari cabutannya ini sudah kering dan teksturnya keras. Nah, ini bisa dipastikan nanti akan langsung hidup karena ini sudah jalan. Nah, akan mau tumbuh daun baru. Nah, ini untuk bonggol yang sudah sehat dan kelihatan masih segar ya. Nah, kalau untuk bonggol yang tidak sehat atau mungkin ada kemungkinan nanti busuk, di pangkalnya ini biasanya basah. Nah, dan ini kebetulan ini sudah mengalami apa ini ya, kayak busuk-busuk gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita menangani bonggol alocasia yang sudah busuk. Nah, ini kita potong, harus kita potong karena kalau tidak kita potong nanti akan merembet sampai ke atas. Nah, tuh, lihat kan. Nah, biasanya kalau alocasia yang mau busuk biasanya ditandai dengan aroma yang agak-agak manis, kayak pisang, kayak batang pisang yang sudah busuk. Nah, itu tuh kan. Nah, bagaimana cara menstop supaya busuknya tidak merambat sampai ke atas? Jadi harus kita potong sedikit demi sedikit ya. Lalu kita cium, kalau baunya masih agak manis-manis seperti pelepah pisang yang busuk, terus kita potong terus. Nah, ini sudah baunya sudah tidak berbau apa ya, berbau manis. Kalau saya bilang bau manis kayak pelepah pisang itu yang sudah busuk. Nah, ini baru kita stop. Nah, nanti kita kasih fungisida. Nah, baunya sudah bau segar ya, sampai di situ berhenti. Nah, ini kita buang. Nah, dan yang potong-potongan ini yang masih berbau agak-agak manis sedikit ini kalau kita tanam percuma, ini akan busuk. Dari pengalaman saya ini tidak akan bisa tumbuh, bisa busuk, ini pasti busuk. Nah, dari potongan ini bisa kasih olesi fungisida ya, lalu kita tanam. Nah, untuk penanaman yang kondisi kalau saya seperti alocasia seperti ini, bonggolnya jangan dalam-dalam, cukup diuruk berapa ya, di atasnya ini sekitar 1,5 cm atau 2 cm saja, sudah cukup.
Jadi kalau biasanya kalau gini biasanya sudahlah terlanjur ini kepotong, saya potongin sekalian biar jadi banyak. Cuma nanti untuk hasil tunasnya nanti kecil daunnya. Tapi kalau biarkan bonggol seperti ini, nanti daunnya akan besar. Nah, sekian tips bagaimana cara menangani bonggol alocasia yang busuk dan bagaimana cara melihat, cara menentukan alocasia ini layak tanam atau harus dipotong. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sekian yang sudah menonton. Jangan lupa dibit lelangan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.